yang saya jual beda. Mebel itu mau. Oke, lanjut yang tadi Mas, apa namanya? Udah dari yang kemarin ya kan, yang sebelumnya itu di tempat yang lama tadi diceritakan udah bertahan sampai 6 bulan itu, yang nggak ada pengunjung itu luar biasa deh itu Mas. Yang paling menarik ini sih, caranya sampean bisa terus bertahan dan sabar dalam keadaan itu mentok, tapi terus akhirnya kan pasti akan nemuin titik jenuhnya atau titik mentoknya sampai di mana sampai bisa sabar jalani hal itu dan akhirnya sampai memutuskan untuk pindah ke Ngunut ini. Iya. Dan apa namanya, termasuk ini juga sih Mas Rawi, nggak ada pikiran yang negatif itu kan, semuanya kembali ke yang di atas ya kan, maksudnya bukan pelapon ya tapi apa namanya, Tuhan yang sponsor utamanya ya kan. Luar biasa loh, baru ini kita ngobrol bareng, sponsor utamanya biasanya kan branded ya kan, ini langsung Tuhan ya kan, sponsor utamanya ya kan. Yang memberikan semua, tapi memang benar-benar bagus dan banyak yang saya kutip dari sini ya kan, dan buat teman-teman semua yang udah lihat video ini nantinya, dan ini adalah kesabaran yang luar biasa gitu sampai di titik sekarang ya Mas Dadang lah yang bisa ceritakan lebih lanjut ini nanti gitu. Yang terakhir Itu kemarin aku juga ditanyai sama teman, gak pengen ke sana. Ngapain saya ke sana? Di sini tempat ini di Gunung. Enggak, maksudnya orang itu kemarin itu iya. nanyainnya masalah nanyain masalah kenapa? Karena kok nggak ada yang datang ya. Itu kucing aja mau masuk enggak lagi. Enggak lagi. Ya kan. Beneran. Sampai itu akhirnya saya beli sendiri. Saya beli. Ya memang itu saya beli sendiri. Nggak tahu uang dari mana. Padahal uang itu sudah ada apa-apa, jujur saya tidak punya. Iya. Sampai Tapi Tuhan itu adil ya. Maksudnya pusing banget kemarin ya. Kita mau buka itu juga harapannya nanti ada isi, kita nanti bisa muter uangnya. Tapi kalau misalkan kita nggak buka itu juga malah nggak bisa yang diputer ya kan. Iya benar. Akhirnya aku juga paksa tak buka. Nah, setelah itu tak buka terus, sampai hari ini sampai jam berapa? Waktu itu saya ingat pas malam minggu itu. Malam minggu jam 7:30. Itu tidak biasa seperti itu. Jadi kemarin aku sampai telepon sama teman saya, gimana sana, aman? Oh ya siap aku. Gimana 5 kopi? Aman. Aku mah gitu toh. Tapi cuma kenyataannya ya itu, yang saya jual beda. Mebel itu mau. Ini konsep awal kopi tapi showroom mebel. Aduh. Terus akhirnya aku juga blessed semua. Cuma yang penting kita bertahan dulu. Bertahan. Saat itu. Pokoknya gimana caranya pintunya tetap saya buka. Entah itu saya cuma jualan es batu atau kita cuma jualan sharing aja, enggak apa-apa. Terus akhirnya saya keluar malam minggu itu, saya keluar jam 7:30 sampai jam 8 itu, antara jam segitu aku keluar. Mapping area juga, semua isi, tapi di tempat saya kenapa? Nah, bahkan itu berimbas juga. Di depan saya itu kan ada yang jualan sate. Oh iya benar. Ya kan, sate ayam itu. Nah, itu juga berimbas. Mas, ini kok kayak gini-gini nih, wah. Ya enggak tahu, Pak, aku bilang gitu. Karena apa? Aku juga enggak pernah mikirin yang seperti itu. Mikir negatif kayak gitu aja. Sampai ada teman saya yang tahu mungkin. Kemarin aku juga sempat sharing sama Gus Dola kemarin. Iya. Kok so panggah bertahan ya, padahal warungmu kayak suka kayak gitu. Istilahnya kayak gini, dia juga, ini kamu siapin uang 1 bak mandi itu habis di situ. Karena apa? Satu juga sudah situasinya seperti itu. Kontaminasi otak saya. Iya. Itu Mas. Itu yang realita aja. Tapi kalau energi yang seperti itu, aku nggak nyalahkan. Beneran, aku nggak pernah menyalahkan. Itu dia suruhan atau gimana, aku nggak menyalahkan. Karena apa? Dia cuma disuruh, gitu loh. Iya sih juga sih Mas. Bahkan aku nggak tahu itu siapa yang berbuat seperti ini. Nah terus akhirnya aku bilang,
nyari sana loh. Enggak. Sampai dibilang, enggak loh, awakmu sini urip nek Jawa apa gak? Lah itu loh biasa. Sampai kayak gitu ya, ditegesin kayak gitu. Sampai digituin. Lah awal buka kemarin apa enggak ada selamatan apa? Enggak ada. Aku bilang, maksudnya cuma selamatan aja. Ya, Aku selamatan buka, biasa itu gitu. aja. Nggak pakai yang ritual aneh-aneh Udah, kayak gitu udah, ya kan. beneran. Jadi cuma ya udah menurut selamatan apa namanya? Undang-undang teman ya, gitu Mas ya paling. teman gitu. Ya, sekedarnya gitu ya Mas ya. Iya. Ya, Terus aku jawab ya gini, enggak loh, kamu urip nek Jawa apa gak? Enggak, nek Texas. Sering saya bilang seperti itu. Karena apa? Aku enggak pernah kepikiran semacam-macam seperti itu. Soalnya apa ya ini? Realita aja. Ya. Promonya kurang, harganya kemahalan, apa produknya enggak bagus atau upsellingnya, servisnya itu yang saya pikir. Jadi lebih ke apa namanya? Kena ke introspeksi diri gitu ya. Jadi apa namanya? Kekurangannya apa? Bukan mindsetnya jadi ke oh ini pasti diguna-guna, ini pasti disalahin kayak gitu. Dalam indikasi kayak gitu ya Mas ya. Jadinya. Jadi selalu berpikiran positif aja sih. Kalanya jadi berpikir itu positif sih sebenarnya. mungkin itu tadi tips dari Mas Dadang untuk ngadepin kayak gitu daripada kita mikirin yang ke hal negatifnya tadi, ke hal yang seperti itu ya fokusin aja ke produk kita ini kurangnya apa sih, atau servis kita ini kurangnya apa sih. Nah, mungkin dari situ bisa diperbaikin lagi. Jadi nggak melulu masalah sepi itu tadi datangnya dari hal-hal yang diguna-guna itu tadi. Iya, yang negatif itu tadi gitu. Justru kalau kita terus-terusan mikir ke sana, takutnya ya kadang kan apa yang terjadi itu sesuai dengan yang kita pikirkan dan kita rasakan gitu. Kalau kita terus-terus gitu. Positif ya pasti nanti energinya positif gitu Mas. Energinya juga positif. Kayak ini tadi kita jalan ke sini terus kita positive thinking aja di sini ya. Kita positive thinking aja di sini. Nah, terus dari sana udah apa namanya dilupain aja ya Mas ya. Dimaafkan tapi tidak untuk dilupakan kayaknya kayak gitu ya. Jadi terus beralih ke sini di apa namanya Ngunut ini ya Mas. Ngunut. Dan alhamdulillah sekarang juga udah normal kembali ya Mas. Walaupun di posisi pandemi tapi alhamdulillah udah normal di situ. Jadi kemarin ya ini setelah ada omongan seperti itu, aku juga tak ambil positif aja. Ya memang karena gini, kalau misalkan aku mau tutup hari ini, wah lucu gitu loh. Nah itu kalau menurut saya ini enggak perang beneran, begitu. Yang perang beneran ya kayak gini. Begitu kita jatuh sakit, gimana caranya kita sembuh? Ya itu namanya perang. Tapi kalau misalkan kita jatuh sakit, udah cuma pasrah aja lah. Itu enggak malah menyembuhkan, malah menambahi rasa sakitnya gitu. Wah, ini benar. Nah, akhirnya aku terus gimana caranya aku tetap tak buka pintunya. Tetap saya buka pintunya sembari aku nyari informasi di mana itu ada tanah ataupun lahan yang disewakan. Nah, akhirnya kemarin saya nyari-nyari juga. Ada, tapi dananya enggak nutut. Ada, tapi tempatnya yang enggak match. Bahkan ada juga yang sekiranya jauh atau gimana, aku nggak seru juga. Nah terus itu kebetulan ada teman saya main ke warung di Limangkoping Gluduk sana. Ini loh, aku ada tempat, ini senenganmu gitu. Aku bilang rumah peninggalan Belanda. Wah ini ya. Di mana? Aku bilang. Soalnya kemarin, nggak tahu kemarin. Dengar namanya Patian itu saya senang sekali. Daerah Patian itu mulai gang kecil itu saya tahu karena setiap hari closing tutup warung. Meskipun seperti itu, tapi tetap saya mapping terus di Patian itu mana yang ada tempat yang dikontrakkan. Karena aku juga tahu waktu itu memang saya tidak punya apa-apa, sudah selesai karena ya itu cuma bertahan aja. Sampai kemarin aku enggak tahu memang awalnya itu tuh mau gali lubang tutup lubang, saya enggak mau. Akhirnya itu terpaksa saya gali lubang tutup lubang seperti itu. Akhirnya nemu di sini. Nah di sini itu aku juga sama, Mas. Aku enggak punya apa-apa loh sudah. Kalau misalkan mau saya bayar per bulan gimana? Enggak apa-apa, yang penting nanti kamu cocok aja diisi enggak apa-apa. Oh gitu. Oh ya wes. Nah, setelah itu memang saya pikir
ini kemarin tuh jujur Mas ya, waktu saya selama 6 bulan itu memang enggak ada apa-apa, jujur enggak punya apa-apa. Awal dulu ya Mas. 6 bulan sebelum 6 bulan sebelum saya di sini itu enggak punya apa-apa, jujur. Mulai kita mau ngerokok aja kesulitan. Karena apa? Daripada saya belikan rokok ya mendingan rokok untuk orang-orang saya, bukan untuk saya. Nah, untungnya yang ikut dengan saya kemarin itu dia juga tahu keadaannya seperti apa. Itu. Jadi satu visi sudah. Jadi kalau udah satu visi itu udah enak untuk jalan sebuah usaha itu. Jadi kayak ada support sendiri gitu ya kan, yang buat kita tetap terus semangat. Gitu. Sampai kemarin itu aku juga ini ya kembali lagi di Gledok itu memang ada beberapa penemuan di sana. Jujur saya menemukan sesuatu di sana. Kejanggalan dan itu bukti fisik. Bahkan itu saya tahu sendiri. Nah, karena closing itu memang saya bersihkan semua. Bangku saya tata di atas. Jadi kan di bawah itu kan keadaan clear. Karena besok aku harus nyapu. Harus ngepel itu biar enak. Nah, di situ aku nemu sebuah kembang. Waduh, gitu. Sebuah bunga yang aneh ya kan di sini. Kembang satu. Loh, kok ada di sini? Padahal kemarin di sini tidak ada apa-apa. Oke Mas Rawi, tadi sampai di sini ya Mas ya, yang sampai menemukan bunga tadi di tempat yang lama itu, yang mungkin kita bisa mikirnya itu bahwasanya benar sih omongannya temennya Mas yang di inilah, tapi Mas Dadang kan nggak mikir sejauh itu ya kan, atau memang nggak memikirkan ke sana, karena saya tahu Mas Dadang pikirnya positif ya kan di situ. Terus akhirnya Mas Dadang ke Ngunut ini dan dapat alokasi ini. Dan dari babat awal di sini tuh gimana sih Mas? Awalnya bisa sampai terbentuk kayak gini ya kan. Ini pasti bersihin banget loh pastinya teman-teman. Karena dulunya memang rumah bekas peninggalan Belanda dan dulunya dialokasikan apa Mas Rawi di sini? Ini rumah dinas. Rumah dinas pekerja di pabrik gula Kunir ini gitu. Ya, itu. Enggaknya di sini itu gimana gitu Mas? Jadi kemarin setelah dikasih info ini ada tempat gitu. Ada tempat. Jadi aku langsung ke sini cek lokasi waktu itu. Ini belum dijamak sama semua yang di sini berarti ya Mas? Sudah. Dan bukan yang pertama di sini berarti? Bukan. Jadi ada sebelumnya? Sebelumnya ada. Cuma kemarin begitu saya masuk di sini sudah dikembangkan sama pengelola ya, terutama di investornya. Oh, investornya sini. Ini baru dibuka Taman Kunir gitu loh. Taman Kunir. Sebenarnya kayak sejenis taman bermain atau apa sih Mas? Enggak, kemarin fokusnya cagar untuk tempat ini Mas. Cagar budaya. Iya, cagar budaya, iya. Terus keduanya memang fokus di media edukasi. Media edukasi buat pembelajaran berarti ya Mas ya. Pembelajaran di sini. Cagar budaya peninggalan Belanda kayak gitu. Dan memang bangunannya pun masih bagus gitu Mas. Iya. Ini ubin kan belum pernah diganti ya Mas. Belum. Balik ke kopi lagi deh usahanya. Jadi kamu ubin sama bangunan. Kayak gimana Mas? Terus kemarin di sini. Terus setelah dibuka Taman Kunir, saya masuk di sini. Itu pun dari informasi teman saya. Masuk di sini, Mas, gimana ini? Untuk persewaannya seperti apa? Terus untuk jangka waktunya sampai berapa tahun? Ya, seperti itulah. Jadi kemarin memang untuk pembelajaran yang sebelumnya. Iya, yang dianggap itu sebenarnya trial gitu aja. Trial. Itu. Nah, terus saya masuk di sini bulan Januari. Bulan Januari saya 2020 Mas? Ya, 2020 Januari di sini aku renovasi. Oh, direnovasi? Ya, mulai renovasi, persiapan untuk buka. Opening. Terus pas aku ambil, kalau istilahnya Feng Shui atau apa, itu tak ambil yang cantik aja. Kemarin 02
02 20 20. Waduh, keren. Ya kan? Bener, Itu. bener. Tanggal cantik ya. 2 Februari 2020 02 2020. Iya. Jadi kalau dibalik sebenarnya angkanya sama. Gitu. Terus untuk soft opening aku pakai di tanggal itu. Terus untuk grand openingnya kemarin aku pakai yang kabisat tanggal 29 Februari. Jadi kalau misalkan nanti ulang tahun 4 tahun ya, sekali. 4 tahun sekali. Nah, gitu. Iya. Hanifnya 4 tahun sekali. Solusi cutting budget. Bener, hemat budget ini. Jadi ulang tahunnya per 4 tahun sekali. Bener. Ya, barangkali kalau misalkan teman-teman mau nembak cewek ya kan bener katanya 29 Februari yang jatuhnya itu 4 tahun sekali. Jadi hemat itu ya kan. Dan mudah dihafal teman-teman. Gitu. Nah, setelah itu kemarin aku juga kenapa kok aku ngambil di tahun kabisat itu? Ya, saya anggap di sini saya lahir baru. Ya, jadi Kenapa? melupakan yang lama. Bener-bener Melupakan yang berevolusi lama. baru. Saya juga harus berkembang di tempat yang baru, apalagi di sini saya pendatang. Iya. Ya kan? Saya pendatang. Ya memang sebenarnya kemarin itu ada 3 opsi. Itu bukan untuk di Kedai sebenarnya. Kemarin waktu aku di Gluduk sana itu ada wacana itu mau bangun angkringan itu 3. Langsung 3. Di Bandung, Campur Darat sama Ngunut itu sendiri. Berarti langsung 3 pos gitu ya Mas? Langsung 3 pos itu langsung tak bukain angkringan. Nah setelah itu memang induknya tetap bertahan di pusat keramaian di kota sendiri. Nah kebetulan di sana juga masih belum dapat tempat, nyari tempat masih belum dapat, masih susah. Akhirnya aku langsung ngambil yang di Taman Kunir ini. Jadi entrepreneur itu jadi harus benar-benar tes gitu ya Mas ya. Nggak perlu berpikir panjang, udah langsung cari yang benar-benar udah klik, udah lanjut gitu. Daripada harus nunggu lama, kita nggak segera membalikan usaha. Gitu. Pada saat buka di sini tuh mental udah benar-benar tertata balik belum? Kalau tertata dari yang lama nih ya kan? Sudah tertata. Jadi sampai udah siap banget ya. Ada teman saya, sampai adik saya sendiri itu bilang, sampean kok saya sampai pindah nek Ngunut iku mau, berarti cuma ada faktornya lek enggak kepepet ya kebentel. Oh iya, aku bilang. Karena apa? Di sini kan bangunan sudah lama. Nggak kepake gitu loh. Apalagi di sini kan untuk rumornya itu kan masih berbau mistis ya. Berbau mistis. Gitu, ya kan? Nah, kok sampai kok berani langsung nunjuk tempat di pabrik kunir, padahal itu seperti itu untuk historinya. Ya aku bilang enggak ada masalah. Menurut saya ya mendingan saya berhadapan dengan makhluk seperti itu. Makhluk seperti itu daripada sama orang. Gitu loh. Mungkin ya kalau saya enggak memohon dan saya juga tidak meminta. Jadi kalau jangan sampai. Kalau misalkan interaksi langsung dek dengan orang, paling kita kalau nggak semaput ya cuma itu toh kan. Tapi kalau dengan orang kebawa mati itu pasti. Kan gitu. Oh dadang seperti ini sampai dia mati. Ya kan? Tapi kalau dengan orang seperti itu, makhluk yang seperti itu, ya mungkin kalau misalkan kita tahu ya cuma semaput. Pingsan aja udah selesai. Nah. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu sebelum ada kedai kopi di sini dan juga di sini ramai itu dulunya itu pemikiran orang-orang itu cenderung mistis ya Mas Rawi ya. Itu di sini kan bekasnya pabrik gula apa namanya? Pabrik gula Kunir ya, perumahan pegawai mungkin dulu ya. Pabrik gula pada saat zaman Belanda dulu koloni. Nah, tapi sekarang dari mistisnya itu berbau rupiah. Jadi next kayaknya kita harus bikin video lagi deh Mas, yang kita bisa ngulik tempat ini nih. Biar teman-teman juga tahu sih kayak gitu. Ya, dari pokoknya gimana Mas? Lanjutnya Mas. Nah, sampai itu gimana Mas? Dari sampean? Kalau dari kesimpulan ini tadi. Iya, kesimpulan dari semuanya yang sudah diceritakan Mas. Ada yang mulai dari waktu di awal usaha mau dibentuk ke arah kerjasama, itu mungkin ya pelajaran yang bisa diambil dari Mas Dadang ini ya apapun dan dengan siapapun kerjasamanya itu harus ada
hitam di atas putih, persetujuan yang benar-benar disepakati oleh pihak-pihak yang diajak kerjasama, dan itu jelas porsinya berapa. Jadi nanti di belakangnya itu jadi lebih enak gitu loh. Jadi mending jelas dan ribet di depannya dulu, di belakangnya kita lebih enak enjoy, gitu dan kita lancar. Betul, semua urusan itu bisa lancar. Seperti itu sih. Terus yang kedua mungkin tadi ya masalah itu ya anggapan kalau misalnya toko sepi itu dan ramenya itu ya kan. Toko sepi itu misalnya kedainya tempat sepi itu nanti dikaitkan sama hal-hal yang mistis dan sebagainya. Pelajaran dari Mas Dadang juga ya nggak semuanya diakibatkan dari situ. Bisa jadi cara kita berpikir positif, bisa jadi itu nanti di hal-hal yang lain, misalnya produk kita gimana, cara kita jualan gimana, pelayanan kita gimana. Nah, justru lebih mending fokus di hal-hal itu sendiri, ya. lebih fokus diri, introspeksi diri sendiri. Nah, ketika kita fokus di hal-hal positif seperti itu efeknya akan jauh lebih baik daripada kita harus memikirkan hal-hal yang kita belum tahu kebenarannya. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya kayak itu tadi, kayak misalnya peningkatan kualitas, caranya berjualan dan sebagainya, itu kan hal-hal yang bisa terukur. Justru mending kita kalau misalnya usaha bisnis itu fokus kepada hal-hal yang bisa terukur dulu. Iya, yang bisa kita analisis dengan logika kita yang Betul. real gitu loh. Iya betul ya Mas. Betul. Gitu. Dan saya juga banyak menyimpulkan di cerita Mas Dadang ini banyak sekali karena kesabaran beliau juga sampai dengan di titik sekarang ini, yang di sini alhamdulillah udah lancar ya Mas ya. Alhamdulillah. Ini udah lancar, untuk kedepannya semoga juga lebih lancar lagi ya. Mungkin bisa dijelasin ini ada Mas Dadang sebagai sponsorship kita dan owner dari Limang Kopi, ada ini host blend-nya Mas. Iya. Kalau yang ini? Kalau yang itu original aja. Ini dari ini dulu original. Pak. Dan juga ada produk kemasan. Jadi kalau misalkan teman-teman suka yang mau ngeracik sendiri, di sini kita jual juga di Limang Coffee itu yang masih utuh ya, yang masih utuh. Ini ya? Oh, berbentuk biji ya kan, yang masih bijian ya Mas ya ini. Ini yang house blend-nya ya? House blend. Ini house blend-nya ya? House blend. House blend ini berarti racikannya semua sampai nentuin. Iya. Sampai akhirnya nemuin taste yang pas. Jadi kalau misalnya teman-teman yang domisili di Tulungagung semuanya, kalau misalnya mau cari kopi yang benar-benar punya cita rasa original sendiri, mixingnya original, bisa datang ke Limang Kopi di kompleks pabrik pabrik gula kuning di Ngunut. Ya, ini kalau misalkan kita sambung lagi kayaknya panjang banget ya Mas ceritanya ya kan. Dan ini mendekati buka juga untuk kafenya. Jadi kita close dulu ya Mas ya Mas Rawi, karena nanti kita akan ngobrol lebih banyak setelah ini ya kan. Nah, buat teman-teman saya tekankan lagi, saya promosikan lagi ya Mas ya, di Limang Coffee ini banyak sekali produknya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nongkrong di sini, nikmatin kopinya, nikmatin tempatnya ya kan, teman-teman bisa langsung ke sini di Limang Coffee ya, Limang Coffee Tulungagung. Oke, terima kasih Mas Dadang sudah menceritakan banyak sekali perjalanan hidupnya ya Mas Rawi ya, yang banyak sekali bisa mungkin kita jadikan pelajaran bersama, benar itu. Oke, buat teman-teman semua, tonton video ini sampai habis, kemudian support channel kita dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya untuk teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari kita ya. Terima kasih buat Limang Coffee dan terima kasih juga untuk Mas Dadang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sukses.